فبأي آلاء ربكما تكذبان. Adapun buku ini akan diterangkan oleh Ibnul Mulakkin rahimahullahu taala di dalam pendahuluannya. Kita baca pendahuluan. Baik, kata beliau Allah ahmadu ala na'maihi. Hanya kepada Allah saya memuji atas nikmat-nikmatnya. Di sebagian cetakan, sebagian nuskha ahmadullah ala na'maihi. Wa ashkuruhu ala alaihi, dan saya bersyukur terhadap karunia-nya. Wa usalli ala asyrafil khalqi Muhammadin wa alihi wa usallim, dan saya berselawat kepada manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya. Wa usallimu, dan juga saya berselawat, serta saya berselawat. Wa ba'du. Ini pendahuluan beliau ya, ringkas di dalam hal ini. Ya. Di mana di khutbah hajat ini beliau menyiratkan tentang banyaknya nikmat dan karunia Allah. Ya, seakan-akan beliau ingin menyampaikan bahwa mempelajari dari ilmu hadits ini adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian yang kedua, beliau berselawat kepada Nabi yang paling mulia dan juga kepada alihi. Alihi bisa diartikan keluarganya, bisa diartikan para pengikutnya. Para pengikutnya. Iya. Ini seakan-akan beliau ingin menjelaskan bahwa pembahasan ilmu hadits itu adalah hal yang sangat mulia, karena berbicara tentang asyrafil khalq, berbicara tentang makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, wa ba'du. Kemudian selain daripada itu, wa ba'du ini kalimat perpindahan ya. Iya. Tadi mengatakan di penafsiran ayat tentang Nabi Daud bahwa dia diberi faslul khitab. Ada yang mengatakan bahwa ini faslul khitab, amma ba'du, tapi diringkas menjadi wa ba'du. Iya. Amma ba'du itu asalnya maknanya mahma yakun min syai'in ba'du fakada. Iya, apapun yang terjadi setelahnya atau apa selain daripada itu, maka begini. Makanya setelah wa ba'du, amma ba'du, itu harus ada huruf fa setelahnya. Fahadihi, fakada, fakada. Jadi kalau tidak ada fa di depannya, itu dianggap lahannya di pembahasan ilmu bahasa. Kata beliau, fahadihi tadhkiratun fi ulumil hadits. Kata beliau, ini adalah tadhkirah di dalam ilmu hadits. Ya, sesuai dengan judul buku ini. Buku ini disebut dengan nama At-Tadhkirah fi Ulumil Hadits. At-Tadhkirah fi Ulum al-Hadits. Ya, ilmu hadits itu terbagi dua. Jadi ini penamaannya, pertama disebut ilmu hadits, ulumul hadits. Satu, kadang dikatakan usulul hadits, usul al-hadits. Kadang disebut juga mustalahul hadits, ilmu mustalah, mustalahul hadits. Iya. Kadang disebut ilmu riwayah, ilmu tentang apa? Tentang riwayat. Iya. Baik. Maka ini penamaan-penamaannya terhadap ilmu hadits. Kadang disebut juga qawanin ar-riwayah, aturan-aturan periwayatan. Itu semakna ya. Kemudian itu dari sisi penamaan untuk ilmu ini, gelar
dan laqab untuk ilmu yang kita pelajari. Disebut ilmu hadits, ulumul hadits, disebut usulul hadits, disebut ilmu riwayat, usulul riwayah, disebut qawaninur riwayah, dan disebut juga mustalah al-hadits. Dan mustalahul hadits ini yang paling banyak digunakan di belakangan. Mustalahul hadits. Baik. Jadi itu semuanya semakna. Kemudian yang kedua, ilmu hadits itu terbagi dua. Ada ilmu hadits riwayatan, dan ada ilmu hadits dirayatan. Ada ilmu hadits secara riwayat, dan ada ilmu hadits secara apa? Secara dirayah. Iya. Ilmu hadits secara dirayah. Baik. Kalau kita baca di dalam definisi-definisi para ulama tentang ilmu hadits, seperti Ibnu Hajar rahimahullah, beliau katakan bahwa aula at-ta'rif li ilmi al-hadits, definisi yang paling layak, paling cocok untuk ilmu hadits adalah ma'rifatul qawaid allati yutawassalu biha ila ma'rifati halir rawi wal marwi. Itu definisi Ibnu Hajar. Ma'rifatul qawaid, mengenal kaidah-kaidah, allati yutawassalu biha, yang dengannya dipakai untuk ma'rifati halir rawi wal marwi, mengenal keadaan si rawi atau apa yang dia riwayatkan. Ini definisi yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Ini definisi ilmu hadits secara dirayah. Definisi ilmu hadits secara apa? Secara dirayah. Dan ini ambil kaidah ya. Kalau ada para ulama yang mengatakan ilmu hadits definisinya begini, definisinya begini secara mutlak, asalnya dia berbicara tentang definisi ilmu hadits secara dirayah. Itu asalnya. Baik. Sebab kalau itlak penggunaan ilmu hadits, maksudnya ilmu hadits secara apa? Secara dirayah. Iya, jadi ilmu hadits itu adalah mengenal qawaid, kaidah-kaidah. Yutawassalu biha, yang kaidah-kaidah ini dipakai untuk apa? Tujuannya kemana? Ma'rifati halir rawi wal marwi, untuk mengenal keadaan si rawi dan apa yang dia riwayatkan. Iya, apa yang dia riwayatkan. Jadi ilmu hadits itu simpel ya. Kalau kita lihat petanya, peta ilmu hadits secara umum, ya memang tidak lepas dari dua itu. Mengenal keadaan rawi dan apa yang dia riwayatkan. Mengenal keadaan rawi dan apa yang dia riwayatkan. Iya. Karena itu di dalam pembahasan ilmu hadits ada pembahasan yang terkait dengan sanad, dan ada pembahasan yang terkait dengan apa? Dengan matan. Iya, terkait dengan matan. Baik. Di dalam ilmu hadits juga itu dibahas mana riwayat yang diterima dan mana riwayat yang apa? Yang tidak diterima. Riwayat yang diterima itu ada hadits sahih, ada hadits hasan, kan begitu. Riwayat yang tidak diterima ada hadits dhaif, ada hadits lemah. Hadits lemah itu apa? Ya, hadits lemah itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Karena kelemahan itu ada yang terkait dengan apa namanya? Terkait dengan rawinya dari sisi dhabt, ada yang terkait dengan rawinya dari sisi adalah, dari sisi adalahnya, iya, dari sisi pembawaannya, kejujurannya, ada yang terkait dengan itu, dan ada yang terkait dengan dhabtnya dari sisi kekuatan hafalannya, kekuatan riwayatnya. Ya. Jelas ya?
Ini karena sebabnya banyak, Ibnu Hajar menyebutkan semuanya ada 10 sebab. Ya, dari 10 sebab ini akhirnya bercabang. Ya, kalau mau dikira-kira hadits dhaif itu enggak ada batasannya. Kalau dihitung secara hitung-hitungannya, secara teori. Tapi kalau dihitung secara praktek, nah ini yang ada yang menyebutkan bahwa hadits dhaif itu ada sekitar 40, ada yang menyebutkan sekitar 60, ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Jelas ya? Baik. Kemudian hadits itu sendiri dari sisi riwayat ada makna yang lain. Ada hadits yang mutawatir dan ada hadits yang apa? Hadits yang ahad. Iya. Kemudian ada pembahasan ini hadits apakah dia marfu bersambung kepada Nabi atau tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan rawi-rawi, mengkritik rawi atau itu ada bidang ilmu tertentu. Namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini termasuk ilmu yang paling rumit di pembahasan ilmu hadits. Iya. Jelas ya? Sebab yang tidak menguasai ilmu al-jarh wa ta'dil itu artinya dia tidak layak untuk berbicara tentang keabsahan hadits sahih atau tidak. Iya. Kemudian rawi itu banyak sifat-sifatnya. Ada rawi terkait dengan namanya, ada yang terkait dengan nama ayahnya, ada yang terkait dengan laqabnya, ada yang terkait dengan kunyanya, ada yang terkait dengan nisbatnya, negeri dia tinggal. Nah, ini berpecah darinya bentuk-bentuk ilmu hadits lain. Karena itu ada pembahasan tentang kunyah. Ada pembahasan ketiga nama seorang rawi sama dengan nama ayahnya. Ada pembahasan ketiga nama rawi itu sama dari sisi asal penulisannya, beda di titiknya saja. Iya. Kemudian ada pembahasan tentang nisbat rawi. Ya, kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Nah, ini pembahasan wafayat. Ada buku-buku khusus di situ, ada pembahasan khusus di ilmu hadits. Ya. Kemudian dia tinggal di negeri mana? Itu ada pembahasan al-mu'jam, al-buldan, pembahasan tentang negeri-negeri. Ini semuanya masuk di dalam rangkaian ilmu hadits. Jadi ilmu hadits secara global berbicara tentang itu. Iya. Kalau Ibnu Hajar detail ya, kaidah yang menyambung kepada ma'rifati halir rawi wal marwi. Untuk mengenal keadaan seorang rawi. Rawi ini dia diterima atau tidak? Ya. Kalau diterima, kenapa diterima? Ditolak, kenapa dia ditolak? Rawi ini siapa? Ini bercabang darinya puluhan ilmu. Mengetahui keadaan si rawi ini. Al-marwi, apa yang diriwayatkan oleh rawi ini juga bercabang puluhan ilmu darinya. Jelas ya? Nah, jadi globalnya ilmu tentang riwayat, ilmu mustalah, itu pembahasannya. Itu pembahasannya. Baik, bisa dipahami ini? Jadi itu definisi ilmu hadits secara apa? Secara riwayat. Ya. Yang disebut oleh Ibnu Hajar. Baik, jadi saya tanya di sini, kalau dapat di buku mustalah, si penulis berkata, definisi ilmu hadits adalah begini. Itu artinya dia mendefinisikan ilmu hadits secara riwayat atau diraya? Secara diraya. Sebab itu asal. Asalnya kalau mereka berbicara tentang definisi ilmu hadits, maksudnya definisi ilmu hadits secara apa? Secara diraya. Iya. Adapun secara riwayat itu berbicara tentang apa yang dinukil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dari ucapan beliau ataukah dari perbuatan beliau, atau dari takrir beliau, atau dari sifat. Ini dinisbatkan kepada Nabi atau kepada selain Nabi, atau kepada selain Nabi. Ya sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau dia selain Nabi, kemana berhentinya? Sahabat atau bukan sahabat? Kan begitu. Baik. Karena itu kalau seorang sudah belajar ilmu hadits, itu dia jeli nanti menghitung riwayat. Karena itu kan menghitung hadits namanya. Kalau kita menghitung hadits artinya kita menghitung dalil. Menghitung berapa dalil. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya
ada yang baca di dalam sebuah buku, ya, di dalam sebuah buku hadits, dan di buku itu dikatakan tabi'in berkata meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Ya, maka ini menunjukkan bahwa ini hadits dihitung dua karena sahabatnya ada berapa? Ada dua. Itu dari sisi riwayat namanya. Ya, pembahasan dari sisi riwayat. Jadi memang ini hadits dihitung dua. Bukan dihitung apa? Dihitung satu karena dia berasal dari dua sumber sahabat. Nah, ini banyak keliru ya. Kalau kita lihat di buku-buku yang tercetak sekarang yang menghitung, itu dihitung satu hadits saja. Padahal itu harusnya dihitung berapa? Dihitung dua hadits. Baik. Itu contoh. Jadi ini fahadihi tadhkiratun fi ulumil hadits. Maka ini adalah tadhkirah dalam ilmu hadits. Yatanabbahu biha al-mubtadi. Ya. Yang dengannya si pemula itu tanabbah. Dia mengambil perhatian. Jadi memang di sini beliau masya Allah ya cuma menyebutkan ringkasan ya tentang ilmu hadits supaya pemula itu ya tahu ini sebenarnya ilmu hadits. Nah, kalau kita baca dari buku ini dari awal sampai akhir dan dijelaskan secara ringkas, maka akan tergambar ilmu mustalah hadits itu apa, ilmu hadits itu apa. Jelas ya? Baik. Dan ini memang pelajaran kita bukan masuk ke tingkatan seseorang itu keluar darinya semuanya menjadi ahli hadits, tidak. Tapi ini pelajaran paling tidak seorang dia mengenal istilah-istilah yang dipakai di kalangan para ulama. Iya. Dia mengenal istilah-istilah yang dipakai di kalangan para ulama. Baik. Jadi adalah tambih untuk mubtadi, pemula. Wa yatabassaru biha al-muntahi. Dan orang yang sudah berada di puncak ilmu, maksudnya dia sudah ahli, ini akan menjadi basirah baginya. Menjadi basirah, hal yang dengannya dia memandang, melihat. Baik. Jadi ini menjadi peringatan bagi orang yang pemula, ya. Dan untuk orang yang sudah ahli pun tetap perlu hal ini, sebab orang yang ahli hadits dia perlu menghadirkan ini riwayat-riwayat dihitungnya kemana. Kalau dia periksa riwayat, maka dia langsung peka, ya, dia langsung peka. Jelas ya? Baik. Ketika dia baca misalnya riwayat di dalam apa namanya Sahih Muslim misalnya, ya. Dia baca riwayat di situ dari awal hadits sampai akhir semuanya orang-orang Kufah. Maka dia bilang ini hadits musalsal bil Kufiyin. Semuanya riwayat orang Kufah. Nah, langsung hadir kenapa? Ini ada hadits musalsal namanya di dalam pembahasan ilmu mustalah. Ketika di dalam sanad itu 3 orang sahabat saling meriwayatkan sebagian yang lain, ini kan bisa masuk di dalam riwayatul aqran. Ya, riwayat teman serkan satu tabaqat. Iya. Kalau ternyata sebagiannya meriwayatkan lagi kepada yang lainnya, maka itu namanya mudabbaj. Jadi dia bisa menjadi tadkirah, sebab ilmu hadits itu selalu diingat dia kemana arahnya. Iya. Sama kalau dia mengkritik cacat-cacat hadits. Ini masuknya di pembahasan apa? Apakah ini masuk di pembahasan syadz? Ya, kalau ada terkait dengan rawi yang thiqah melakukan kekeliruan, apakah masuk di pembahasan syadz atau masuk di dalam pembahasan al-mazid bi muttasilil asanid atau masuk di dalam masalah mursalul khafi misalnya, atau masuk di dalam pembahasan tadlis. Nah, dia harus hadirkan apa namanya? Dia hadirkan dari cabang-cabang ilmu ini supaya jeli dia meneliti riwayat. Baik. Iya. Dan ini sama ya, ucapan penulis di sini sama dengan ucapan Al-Iraqi. Ucapan Al-Iraqi dalam Alfiyah beliau. Ketika beliau menyusun Alfiyahnya, beliau katakan, "Nadamtuha tafsiratan lil mubtadi
wa tadhkiratan lil muntahi wal musnidi. Ya. Kata beliau, saya menadam Alfiyah ini sebagai tafsir untuk orang yang pemula, ya, dan sebagai peringatan untuk orang yang sudah tinggi dan sudah musnid, orang yang memiliki sanad periwayatan. Ya, baik. Adapun tadhkirah ini dia bentuknya peringatan, namanya tadhkirah ya, mengingatkan. Ya, biasanya kalimat tadhkirah itu dibahasakan dari karya tulis yang ringkas untuk pemula. Biasanya begitu. Ya, karena itu beliau katakan iktadabtuha minal muqni'i ta'lifi. Ya. Saya telah meringkasnya dari karya tulisku yang berjudul Al-Muqni'. Ya. Beliau punya buku judulnya Al-Muqni' fi Ulumil Hadits. Al-Muqni' fi Ulumil Hadits. Ya, dicetak ya dalam 2 jilid. Dicetak dalam 2 jilid. Al-Muqni' ini. Nah, beliau ringkas tadhkirah ini dari kitab Al-Muqni' fi Ulumil Hadits. Sedangkan kitab Al-Muqni' ini sendiri beliau ringkas dari kitab apa? Kitab Muqaddimah Ibnu Shalah dalam Ulumul Hadits. Iya. Muqaddimah atau Ma'rifah Ulumul Hadits karya Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Jadi beliau ringkas lagi dari Ibnu Shalah. Iya. Karena itu kalau seorang sudah masuk mempelajari ilmu hadits yang luas, maka itu dia pelajari buku-buku besar seperti Ma'rifah Ulumul Hadits. Itu tingkatannya dipelajari. Ya, sebab Ma'rifah Ulumul Hadits ini sumber pembahasan ilmu mustalah. Ya, dia luas membahasnya, dia kumpulkan semua cabang ilmu. Nah, maka buku ini pun menjadi pusat perhatian para ulama. Ada yang menjelaskan buku ini, mensyarahnya langsung, ada yang meringkasnya, ya, ada yang menadamnya, membuatnya dalam bentuk bait-bait syair seperti Al-Iraqi rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau, wa ilallahi arghabu fin naf'i biha innahu biyadihi wal qadiru alaih. Hanya kepada Allah saya berharap supaya tulisan ini bermanfaat, dan kemanfaatan itu semuanya di tangan Allah. Apa yang saya minta, harapanku ini semuanya di tangan Allah. Al-qadiru alaihi, dialah yang maha mampu untuk hal tersebut. Baik. Jadi sini di pendahuluan beliau sudah terangkan maksud penulisan beliau adalah hanya sekedar apa? Meringkas untuk pemula dan menjadi peringatan, ya, dasar untuk orang yang sudah muntahi. Kemudian metode penulisan beliau kelihatannya bahwa ini buku beliau ringkas dari kitab apa? Al-Muqni' fi Ulumil Hadits. Baik.